ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amal kita. Yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang hamba sehingga jangan sampai dituhankan, dan beliau seorang rasul sehingga jangan sampai didustakan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan, kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan longgar, ya, waktu yang luang, kenikmatan bisa sampai ke tempat ini, bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini semuanya, ya, adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Harusnya kita terus mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menambahi untuk kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan yang lainnya. Para jamaah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang gaya hidup, ya. Gaya hidup kaum muslimin adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang paling mulia. Dialah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang paling mulia, sehingga orang yang beragama dengan agama yang paling mulia ini akan menjadi mulia. Sebagai seorang yang mulia, maka harusnya kita punya gaya hidup sendiri, gaya hidup yang sesuai dengan kemuliaan Islam. Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikannya sempurna. Di antara bukti kesempurnaan Islam, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Dan di antara sisi kehidupan manusia adalah gaya hidup. Tentang kesempurnaan Islam, ada ayat yang sangat masyhur dan sangat diharapkan oleh kaum Yahudi turun kepada mereka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk agama kita Islam, agama yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltukum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, yaitu hari Jumat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah di haji wada beliau. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Islam yang sempurna ini tidak mungkin ya meninggalkan gaya hidup, ya pasti ada aturannya. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin ya harus mencerminkan gaya hidup orang Islam. Jangan sampai kita menjadi ekor. Kita hanya mengikuti mode-mode yang sebenarnya datangnya dari orang-orang yang jauh di bawah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 139 berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih. Kalian adalah umat yang paling mulia apabila kalian beriman. Apabila kalian benar-benar beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian umat yang paling mulia. Pantaskah umat yang paling mulia ini mengikuti umat-umat yang di bawahnya? Sangat tidak pantas. Maka jangan sampai gaya hidup kita mengikuti gaya hidup orang-orang selain Islam, orang-orang yang buruk. Tirulah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tirulah makhluk Allah yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Suri tauladan untuk apa? Untuk ditiru, sebagai panutan. Dan inilah yang paling pantas kita tiru, orang yang paling mulia, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Ya, makanya ya di dalam Islam ada larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, ya, atau orang-orang non Muslim ya. Kalau kata-kata kafir terlalu keras, ya saya bahasakan dengan non-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah melarang kita menyamai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka dia termasuk golongan mereka. Ya, ini tidak harus ya, ini tidak ada kelaziman berarti kafir, tidak. Tidak ada kelaziman seperti itu. Pada suatu keadaan tertentu bisa sampai kepada keadaan seperti itu. Tapi tidak semua keadaan menjadikan kafir, tidak. Tapi pada semua keadaan menjadikan tercela. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Celaan. Ini suatu yang buruk. Maka jangan sampai kita menyerupai mereka. Ada banyak hikmah kenapa kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Banyak hikmah. Termasuk di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama
apabila kita menyerupai orang non-muslim atau ahli maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya kita melebihkan mereka daripada diri kita sendiri. Seakan-akan mereka lebih mulia dari kita karena kita meniru mereka. Dan ini sangat tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Kita tidak boleh demikian. Ini konsekuensi yang pertama. Kita melebihkan mereka dari diri kita. Ketika yang kita lebihkan adalah orang-orang misalnya non-muslim atau orang-orang ahli maksiat, maka ini sesuatu yang sangat buruk. Konsekuensi yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ya, atau hikmah yang kedua kenapa kita tidak boleh menyerupai orang-orang yang di bawah mereka, di bawah kita, adalah bahwa menyerupai orang-orang non-muslim atau ahli maksiat itu menunjukkan lemahnya kepribadian kita. Menunjukkan lemahnya kepribadian kita. Kalau kita kuat kepribadiannya, maka kita tidak perlu meniru. Kita sendiri yang akan ditiru oleh orang. Jadi diri sendiri, itulah orang yang kuat. Ketika jadi seorang muslim, jadilah muslim yang bisa menjadi, ya, contoh bagi orang lain, bagi kaum lain. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari larangan menyerupai suatu kaum adalah karena apabila dia menjadikan serupa dengan kaum lain, itu adalah tanda ada kecintaan di hati dia kepada kaum tersebut. Kalau dia tidak cinta, apakah dia akan meniru? Tidak akan. Dan ini tidak selaras dengan nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kalian tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun dia ayahnya atau anaknya atau saudaranya atau kerabatnya. Tidak akan ada orang yang beriman yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Maka jangan sampai, ya, kita menyerupai suatu kaum yang demikian. Kita harus punya izzah, punya rasa mulia. Kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau begitu sombong, Ustadz. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Bukan. Ini bukan kesombongan, ini kenyataan. Allah yang menyuruh kita seperti ini. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian adalah yang paling mulia apabila kalian beriman. Kalau mereka ingin seperti kita mulia, maka harusnya mereka beriman. Sehingga sejajar. Sehingga nanti yang membedakan antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya adalah ketakwaan dia, adalah ilmu dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama yang mendalam, mengangkat dengan beberapa derajat. Silahkan kalau ingin mulia, maka jadilah seorang muslim, jadilah seorang yang bertakwa, jadilah seorang yang berilmu. Dengan demikian kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah,
ini PMI mana? Yang punya Ustaz Mustafa. Baik. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam agama yang sempurna. Dan Islam sudah mengatur gaya hidup. Dan alhamdulillah Islam tidak membatasi dengan batasan-batasan yang ketat dalam masalah gaya hidup ini. Tidak membatasi dengan batasan-batasan yang ketat, karena gaya hidup ini berhubungan dengan adat. Gaya hidup berhubungan dengan adat, sehingga selama gaya hidup tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, silahkan dilakukan. Baru ketika ada pertentangan dengan nilai-nilai Islam, gaya hidup tersebut baru diharamkan. Sungguh sangat mulia. Dengan demikian Islam akan mudah untuk diserap oleh masyarakat dimanapun Islam berada. Ya, termasuk gaya hidup, gaya berpakaian. Ya, gaya berpakaian kita ini gaya hidup. Ya, selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, monggo, ya silahkan dipakai. Apabila pakaian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ketika itu Islam melarangnya. Misalnya menampakkan aurat, misalnya menyerupai orang-orang non-muslim dan menyerupainya dalam hal ibadah yang berhubungan dengan adat yang khusus bagi mereka, ini diharamkan. Ya. Misalnya, ya, seperti pakaian-pakaian yang berhubungan dengan ibadah khusus mereka. Misalnya berhubungan dengan pakaian yang dipakai oleh mereka di gereja-gereja mereka, misalnya, ya, atau di tempat ibadah yang lain. Khusus dipakai di tempat seperti itu, kita tidak boleh menyerupai mereka karena ada hubungannya dengan kepercayaan dan agama mereka. Misalnya lagi, ya, topi-topi tertentu yang itu merupakan lambang khusus bagi agama tertentu, ini tidak boleh dipakai. Kaum muslimin adalah kaum yang mulia, jangan sampai direndahkan. Kaum muslimin adalah kaum yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kaum muslimin malu ketika meniru orang lain. Harusnya mereka yang ditiru. Ya. Inilah Islam. Ya, kemudian saya ingin memberikan tambahan, ya, satu poin, bahwa ketika kita, ya, dalam hidup ini jangan sampai sembarangan dalam masalah idola. Jangan mengidolakan orang-orang yang buruk, orang-orang non-muslim, jangan. Ini bahaya. Ini berbahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia sukai. Seseorang di akhirat nanti akan bersama orang yang dia idolakan. Bayangkan kalau idola kita orang-orang buruk. Bayangkan kalau yang kita senangi, kita jadikan sebagai panutan orang-orang buruk. Bagaimana buruknya nasib kita di akhirat. Dalam masalah idola, ya, idolakan orang-orang yang saleh. Yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idolakan beliau, tiru beliau, dan banggalah dengan hal tersebut. Kalau ada yang orang mencemooh, katakan, alhamdulillah saya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah saya meniru orang yang paling mulia. Anda siapa yang Anda tiru? Silahkan Anda bilang apa? Saya meniru orang yang paling mulia. Itulah gaya hidup yang harusnya kita lakukan, ya. Dan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru beliau ya dalam gaya hidup kita, maka insyaallah kita semuanya akan dikumpulkan bersama beliau di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan, dan selanjutnya ya akan saya serahkan ke Ustadz Ana yang sangat Ana kagumi, ya, Ustadz Maududi hafizahullah taala. Allah barik fikum. Fika barak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Musyaffa Al-Mukarram, yang telah memberikan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memang semuanya adalah menuju kepada satu titik umat Islam sudah memiliki segala-galanya. Umat Islam memiliki agama yang tidak mengenal kata kurang, dan apa yang ada di dalam agama Islam semuanya puncak kebaikan. Hanya saja ketika lemah dalam mengikuti syariat Islam, syariat yang dimiliki oleh agama Islam, ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menggantikannya untuk umat Islam yang lemah dalam mengikuti syariat Islam. Allah berikan kepada mereka musibah bahwa kemudian mereka mengikuti selain itu. Kenapa datang idola-idola selain Rasulullah SAW di dalam hati kaum muslimin? Jawabannya karena sangat lemahnya mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Islam mulai mengikuti pola-pola yang ada di luar agama Islam, orang-orang yang non-Islam? Karena lemahnya mengikuti Islam itu. Padahal apa yang ada di dalam agama Islam adalah puncak. Wa antumul a'laun, kalian yang paling mulia, kalian yang paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi daripadanya. Islam itu yang paling tinggi, nggak ada lagi yang bisa lebih tinggi daripada agama Islam. Karena yang membuat Islam, yang mengajarkan Islam itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia. Maka tidak akan ada yang bisa melampaui ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak sama dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman. Kita disuruh berbeda dengan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita hafal, insya Allah semuanya kita hafal, dalam surat Al-Kafirun. Kita disuruh untuk mengiklankan, kita disuruh untuk mendeklarasikan, kita disuruh untuk menyampaikan, menegaskan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan mengibadati apa yang kalian ibadati. Demikian juga sebaliknya, kalian tidak sama dengan kami. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kita disuruh setiap hari, disunnahkan sunnah setiap hari membaca surat Al-Kafirun. Awali salat sunnat subuh dengan Al-Kafirun, ayat dan surat yang sama. Tidakkah kita melihat mengawali hidup kita, melalui aktivitas kita dengan mengatakan saya muslim, saya tidak akan beribadah seperti ibadah kalian, sebagaimana kalian tidak akan beribadah seperti ibadahnya saya.
Tidakkah ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menanamkan di dalam hati kita, kalian harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalian bukanlah mereka dan mereka bukanlah kalian, tidak sama. Di dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara orang-orang yang akan masuk neraka, ashabun nar, penduduk neraka, wa ashabul jannah, dengan orang-orang penduduk surga. Tidak sama. Nabi Muhammad SAW ketika datang dengan dakwah yang hak, dengan dakwah ilahiyah, dengan agama yang beliau terima dari Allah melalui wahyu, beliau dan pengikutnya berbeda dengan orang-orang Quraisy. Sangat berbeda. Ketahuan jelas ini kaum muslimin, ini bukan. Dan mereka disuruh untuk menyatakan itu, terkhusus di dalam hal yang sifatnya akidah. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz kita. Dalam hal yang sifatnya adalah agama dan ibadah mereka, itu tidak ada sedikit pun kebolehan kita untuk menyamai mereka. Dan di dalam ayat tadi, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dengan tegas jelas Allah katakan masalah ibadah, masalah keyakinan, masalah agama, masalah amalan-amalan yang berkaitan dengan agama, ada dinding pembatas yang sangat tinggi dari bumi sampai langit, tidak boleh ditembus. Perbedaan yang jelas mereka, kita adalah kita. Jangan ada aksi tiru meniru, jangan ada aksi serupa menyerupai. Kalau sudah bahagian daripada akidah diserupai, khawatirnya seperti yang tadi dikatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bahagian daripada mereka. Orang-orang kufar menyembah penunggu-penunggu laut. Mereka memberikan sesajen kepada penunggu laut agar kemudian hidup mereka dipenuhi berkah. Apakah umat Islam akan pergi memberikan sesajen juga pada penunggu-penunggu laut? Ini bukan kebiasaan orang kaum muslimin, ini bukan agamanya kaum muslimin. Namun hingga saat ini kita masih melihat aksi yang sama, kita masih melihat perbuatan yang sama dilakukan oleh kaum muslimin, bagian daripada sesuatu yang dia adalah kebiasaan orang-orang kufar. Jadi kalau dia masalah agama, tidak boleh saling tiru meniru. Agama Islam, bahagian daripada agama Islam, yang di luar agama Islam adalah bukan bahagian daripada agama Islam, dan umat Islam tidak boleh meniru dalam masalah agama. Adapun masalah dunia seperti yang tadi, pada dasarnya hukumnya adalah mubah, selagi tidak bertabrakan dengan syariat kita, selagi tidak menyalahi aturan yang dalam agama Islam. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ana untuk menambah bahwa ada pola-pola hidup yang kita lihat. Sebenarnya pola hidup itu tidak dikenal oleh umat Islam. Adanya pada mereka-mereka yang di luar agama Islam. Dan pola-pola hidup itu, apabila kita kembali kepada biografi Nabi kita tercinta Muhammad SAW dan para sahabat, kita tidak temukan itu pada mereka. Namun kemudian orang-orang kufar memperkenalkannya kepada kita sebagai adat dan kebiasaan mereka, lalu kita mulai latah mengikuti mereka. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW akan terjadi. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan itu, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti pola-pola orang-orang di luar agama kalian. Kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit. Mereka kalian akan mengikuti agama mereka, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian tiru mereka. Apa yang mereka lakukan kalian ikuti, apa yang mereka kerjakan kalian ikuti. Hatta la dakhalu juhra dhabbin, kalau mereka punya tren dan gaya masuk lubang bob,
kalian akan ikuti. La dakhaltumuh, kalian pun akan ikut tren dan gaya mereka, masuk lubang dhab. Dhab adalah seekor hewan padang pasir yang mirip biawak, mirip tapi tidak sama, yang punya sarang itu di dalam pasir, dalam tanah. Kalau nanti mereka punya kebiasaan, punya gaya, punya pola, kebiasaan masuk-masuk ke dalam lubang itu, kalian akan ikut juga. Begini Nabi menyampaikan kepada kita dengan wahyu yang beliau terima, bahwa umat Islam ini akan latah mengikuti pola orang-orang itu, gaya mereka. Dan apa yang kita saksikan dari kehidupan kaum muslimin sekarang ini, sudah terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sulit kita membedakan sekarang ini berjalan dua orang, ini muslim apa enggak muslim sih? Saking miripnya. Orang muslim, orang tidak muslimnya bertato, orang muslimnya juga bertato. Orang tidak muslimnya, yang tidak muslimnya tidak pakai anting, muslimnya pakai anting. Ya kan? Sangat sulit membedakan dari pakaiannya, sulit yang mana yang muslim, yang mana yang tidak muslim. Dulu di mana rata-rata walimah itu diadakan di hari Jumat di kampung kami. Di Sumatera sana rata-rata di hari Jumat, karena mengharapkan orang ramai keluar dari masjid, diajak untuk ke rumah, diberikan makan, dikatakan bahwa anak kami sudah menikah. Hanya sekedar kaum muslimin datang ke rumah makan, kemudian keluar, dan itu adalah walimahnya. Nggak ada dulu nyanyi-nyanyian, nggak ada dulu yang namanya pesta musik seperti yang sekarang, sampai kemudian umat Islam melihatnya dari luar agama Islam, kemudian berubah gaya, standing party, kemudian pesta di kolam renang dan semacamnya dan semacamnya. Zaman dahulu kala tidak pernah ada perayaan-perayaan ulang tahun, perayaan tahun menikah, hari menikah. Umat Islam sekarang subhanallah, suami istri punya anak 5, pestanya beberapa kali sudah. Ini ulang tahun pertama, ulang tahun ayahnya, ibunya, kemudian mengingat masa. Dan pesta-pesta ini tidak pernah ada di tengah umat Islam. Di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara umat Islam, Allah mengatakan umat Islam itu orang yang di dunia untuk beriman dan beramal saleh. Sementara mereka yang tidak beriman, hidupnya di dunia untuk bersenang-senang dan makan-makan. Ini pola hidup yang sangat berbeda. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di ayat yang ke-12, Innallaha yudkhilul ladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini umat Islam yang pola hidupnya beriman dan beramal saleh. Allah akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Allah katakan pola hidup orang-orang kufar, walladzina kafaru, dan orang-orang kufar hidup mereka yatamatta'una wa ya'kuluna, hidup mereka bersenang-senang dan makan-makan kama ta'kulul an'amu wa naru mathwal lahum, sebagaimana makan-makannya dan bersenang-senangnya hewan-hewan ternak, dan untuk mereka adalah api neraka sebagai tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang beriman hidupnya untuk beriman dan beramal saleh. Sementara mereka yang tidak beriman hidupnya untuk pesta, untuk bersenang-senang. Anjuran, apabila kita lihat anjuran mereka, hiduplah untuk enjoy, nikmati masa mudamu, santai saja, rileks hidup ini. Anjuran-anjuran seperti itu rata-rata untuk maksiat, tidak? Rata-rata untuk maksiat. Nggak pernah ada ustadz ngajak sholat, enjoy aja sholat gitu. Nggak ada kata-kata enjoy.
untuk makan-makan, hidup mereka untuk makan-makan. Oleh karena itu apabila kita lihat, ya tidak mesti ya, tidak mesti. Kalau ada tempat restoran yang lezat, walaupun mahal, tapi lezat, itu rata-rata kalau kita hadir di tempat makan itu, rata-rata ciri-ciri penduduk neraka ada di situ. Bukan haram ya, makan dari makanan restoran lezat, mahal gitu, enggak haram. Tapi asal di mana ada makanan lezat, banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan akhiratnya, pedulinya hanya dengan dunianya, untuk makannya akan berkumpul di sana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, waktu sangat dekat dengan waktu azan, kita break dulu sampai nanti kita lanjutkan biidznillah setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, sebelum salat isya tadi kita membaca firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-12, di mana Allah tabaraka wa taala menerangkan dengan jelas bahwa penduduk surga yang akan Allah masukkan surga itu hidup di dunianya bukan untuk bersenang-senang, hidup dunianya bukan untuk makan-makan, tapi mereka hidup di dunia berjibaku untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk menimba ilmu yang hak dan mengamalkan ilmu yang hak dalam bentuk amalan. Maka apabila kita membaca riwayat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana beliau hidup. Tidak ada beliau hidup untuk bersenang-senang. Beliau hidup untuk berjibaku, membela agama Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau memiliki harta yang diinfakkan dalam jumlah yang luar biasa. Karena memang pada dasarnya umat Islam hidup, orang mukmin hidup bukan untuk di dunia. Ini yang kemudian memicu perbedaan yang sangat jelas. Orang mukmin hidup, orang yang beriman hidup di dunia bukan untuk di dunia. Mereka hidup untuk akhirat. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar. Orang-orang kufar hidup di dunia untuk di dunia. Sehingga mereka mengatakan hidup cuma sekali, nikmati. Hidup cuma sekali, nikmati. Akhirnya apapun yang mereka anggap membawa kenikmatan dunia, mereka lakukan. Apapun yang kemudian mereka anggap akan memberikan kesenangan, kenikmatan dunia, mereka lakukan tanpa peduli hukum halal, hukum haram, apakah ini diridhoi dan dicintai oleh Allah, apakah ini dilanggar atau tidak. Hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan Allah, mereka tidak akan peduli karena hidupnya untuk dunia. Maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin jangan hidup seperti mereka. Hidup untuk bersenang-senang tanpa peduli diridhoi atau tidak diridhoi atau tidak diridhoi Allah, dihalalkan atau tidak dihalalkan Allah, dimurkai atau tidak dimurkai Allah. Adapun mereka ketika mereka punya keyakinan hidup hanya untuk di dunia, setelah kematian tidak ada apa-apa, mereka nikmati kehidupan mereka, apa yang mereka anggap akan membawa kenikmatan dalam hidup mereka. Maka ketika nanti masuk neraka, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Pada saat mereka dibawa ke neraka, dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah habiskan kenikmatan-kenikmatan kalian ketika di dunia.
Kesenangan-kesenangan kalian sudah kalian porsir semuanya ketika kalian hidup di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah bersenang-senang di dunia. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dihukum dengan diberikan balasan kehinaan karena kenikmatan kalian sudah kalian habiskan di dunia. Dan ini makna hadis sahih ketika Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang-orang kufar. Orang yang beriman ingin melakukan sesuatu yang ingin dia sukai, terhalang oleh juruji syariat, terhalang oleh batasan-batasan syariat. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Walaupun mereka suka, akan tapi syariat melarangnya, sehingga tidak apa yang mereka sukai boleh mereka lakukan. Seperti tadi kita katakan bahwa umat Islam tidak pernah mengenal yang namanya pesta ulang tahun seperti yang tadi kita katakan. Sampai kemudian umat Islam melihatnya dari orang-orang di luar agama Islam, dan mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan, sebuah yang nyaman, sebuah yang bagus untuk ditiru. Di Indonesia sekian tahun yang lalu, kita tidak tahu adanya orang Indonesia yang kemudian melakukan hari cinta, malam kasih sayang. Nggak ada. Sampai kemudian mereka mendapatkannya dari orang-orang sana, orang-orang di luar agama Islam, dan mereka menganggap baik. Lalu mereka kemudian rame-rame merayakan hari cinta. Kemudian mereka temukan lagi orang-orang di luar sana merayakan hari hantu. Ada kalau mereka punya pola masuk ke dalam lubang dop, kalian akan ikuti pola itu. Dan ini tahdzir dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan yang kita sangat khawatirkan, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, untuk diri kita dan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kemudian di dalam hidup mengikuti yang di luar agama Islam, pola orang di luar agama Islam, yang kita takuti itu dua. Pertama, hati mereka sudah mencintai orang-orang kufar. Dan ayat tadi sudah dibaca oleh Ustaz, jazahullahu khairan. Seharusnya orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan kemudian yang bahaya yang kedua tadi juga disebutkan, disebabkan kecintaan kepada orang-orang kufar, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka, dikelompokkan bersama mereka. Di dunia ini kita berkelompok-kelompok dalam cinta, walau tidak nampak di dalam zahir, tidak nampak. Siapa yang mencintai Rasul, siapa yang tidak mencintai Rasul, siapa yang mencintai musisi, siapa yang mencintai pembalap, siapa yang mencintai pemain bola, siapa kecintaannya lebih tinggi kepada aktor dan aktris, siapa yang mencintai Abu Bakar, siapa yang mencintai idola-idola kufar, nggak nampak. Tapi kecintaan itu akan jelas di akhirat, karena Allah kelompokkan manusia sesuai dengan kecintaan mereka. Itu hadis yang tadi dibawakan oleh Ustadz kita, almar'u ma'aman ahab. Di akhirat manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Relakah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka hati-hati dengan masalah mengikuti, hati-hati dengan masalah meniru pola. Ikuti Nabi kita tercinta, uswatun hasanah, yang telah dijadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai manusia yang paling sempurna di permukaan bumi. Tak ada kebaikan yang namanya kebaikan yang Nabi kita SAW tidak dapatkan. Beliau manusia yang sempurna, Allah berikan kepadanya seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Islam telah memimpin dunia lebih daripada 13 abad. Baru 1 abad terakhir ini kemudian pindah karena kelemahan umat Islam, karena mereka mengikuti
meninggalkan agama mereka dan lemah dalam mengikuti agama mereka, kemudian Allah berikan kekuasaan dan kekuatan bukan kepada kaum muslimin. Dan itu baru 1 abad terakhir ini. 13 abad yang lalu dari zaman Nabi kita tercinta itu dunia di tangan umat Islam. Dunia dipegang oleh umat Islam dengan syariat Islam. Dan 13 banding 1 abad, suatu yang tidak berbanding sebenarnya. 1300 tahun dengan 100 tahun. Akan tapi umat Islam dibuat lupa dengan sejarah keemasan umatnya. Kemudian terus dimasuki pola-pola orang-orang kufar dengan gaya mereka, dengan segala media yang mereka miliki. Akhirnya umat Islam tidak tahu bagaimana harus berbuat. Dan kemudian masuk virus-virus kebiasaan mereka ke dalam hati umat Islam. Dan ini banyak kita temukan. Ya, muamalah dengan riba bukan kebiasaan umat Islam, karena itu pernah diperangi oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha sekuat tenaga mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang telah mengibarkan agama Allah di permukaan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan pada mereka ada suri tauladan yang terbaik. Pada mereka ada kepahlawanan yang wajib untuk ditiru, yang harus untuk ditiru. Berbeda dengan pahlawan-pahlawan zaman sekarang yang tidak bisa ditiru apapun dari mereka. Mudah-mudahan dengan mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan meneladani mereka, mengikuti mereka, di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Itu yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik. Ketika Nabi mengatakan manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, kata Anas bin Malik, kami gembira sekali mendengarkan hadis Nabi ini, sangat gembira sekali. Ketika diberikan kabar gembira bahwa mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, kata Anas, kami gembira sekali dengan hadis Nabi ini. Kami mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, dan kami berharap bisa dikumpulkan bersama mereka di akhirat, walau kami tidak bisa beramal sehebat amalan mereka. Jangan sampai kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, justru yang kita teladani, yang kita ikuti dalam hidup kita adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada hari akhir. Jangan kita orang-orang yang hidup untuk akhirat justru mengikuti orang-orang yang hidupnya untuk dunia. Walaupun sudah banyak yang ikut arus yang seperti itu, akan tetapi orang yang bersungguh-sungguh untuk selamat, dia pasti masih bisa menemukan jalan untuk selamat daripada itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini sebagai tambahan materi ba'da salat isya ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang kita memiliki ilmu untuk menjawabnya. Baik, Ustaz Musyafa, ada yang tambahan? Cek. Cek. Ada beberapa pertanyaan ya. Di antaranya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, sebagai ikhwan tentunya berjenggot termasuk kayak seorang laki-laki muslim. Saya termasuk orang yang susah berjenggot, tetapi saya berusaha memakai penumbuh jenggot, semisal menggunakan minyak untuk penumbuh. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustadz? Iya, menumbuhkan jenggot atau membiarkan jenggot panjang itu merupakan perintah dan itu kewajiban. Saya takut ini penanyanya nyindir saya. Taib. Islam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot kita. Para nabi, mereka semuanya berjenggot. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berjenggot. Bahkan para sahabat mengetahui bacaan salat beliau dengan gerakan jenggot beliau ketika beliau salat. Nabi Isa juga demikian, nabi-nabi dahulu juga demikian. Nabi Harun, ya, diceritakan di dalam Al-Quran, ya, dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa ketika dimarahi oleh Nabi Musa.
Namun bukan berarti ya kita diperintahkan untuk memaksa diri berjenggot. Yang tidak berjenggot sudah ya, tidak usah dipaksa. Tidak ada anjuran dari Islam untuk menumbuhkan jenggot yang pada asalnya memang tidak tumbuh. Ya, tidak ada anjuran untuk itu. Ya. Tapi Ustaz, apakah itu haram? Kalau pertanyaannya seperti ini, tidak ya. Kita tidak katakan itu haram, tidak. Kalau ada orang yang menggunakan obat tersebut dan obat tersebut tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan kesehatannya, ya silahkan. Tapi tidak dianjurkan. Ya, tidak ada anjuran dari Islam seperti itu. Ya, natural saja. Ya, natural saja. Kalau ada dipanjangkan, kalau tidak ada tidak harus ya. Dan tidak dianjurkan untuk memaksa untuk tumbuh. Ya, tapi kalau misalnya itu dilakukan tidak apa-apa ya, karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, kecuali kalau obat tersebut berbahaya bagi kesehatan dia, baru kita larang, sebagaimana ya ditunjukkan oleh keumuman hadis la darara wala dhirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain ya. Wallahu taala alam. Baik, syukran Ustaz. Baik, Ikhwan, mungkin kalau ingin bertanya bisa secara langsung ya, Zri. Antum megang mic. Interaktif. Tapi anak ada pertanyaan ini luar biasa, lucu nih, masya Allah. Luar biasa apa lucu? Sebenarnya ini termasuk lifestyle kita, Kang Red. Jadi kita sebagai anak muda nih, Betul. Ini pertanyaan buat Ustadz Mauludi, Ustadz. Bagaimana Ustadz bila kita mengidolakan klub sepak bola Eropa dan klub tersebut didirikan oleh non Muslim? Ayo loh, iya kan? Satu itu. Ana mengidolakan hanya ala kadarnya Ustadz, tidak fanatik ataupun mengkultuskan. Tapi Ana membeli kostumnya dan mengoleksinya. Ustadz, ini serius ini. Apakah Ana termasuk mengikuti gaya hidup non muslim? Dan bagaimana hukumnya sholat menggunakan kostum bola? Ayo. Udah nggak ada di sini pakai kostum. Ada, mungkin ada. Coba ngaku deh siapa deh. Ayo buka, ada yang pakai Persib nggak nih? Ayo, ada Persib lagi. Mana? Ada. Antum yang tanya, dapat hadiah antum insya Allah. Barakallahu fikum. Nih. Jujur masya Allah, dapat pahala juga. Yang lain dengerin. Fadhol Ustaz. Main bola itu lebih bagus daripada nonton bola. Nonton antum dapat apa coba? Hah? Dapat apa nonton bola? Tapi kalau main bola, olahraga, keringat, insya Allah sehat. Ada pembakaran kalori, asal jangan kelahi aja. Ya, jangan berantem ketika main bola. Orang-orang kufar, gaya hidup mereka diantaranya adalah hidup untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu. Itu gaya hidup mereka. Hal yang aneh-aneh mereka kerjakan. Karena mereka hidupnya untuk dunia, mereka bingung mau ngapain gitu. Akhirnya hidup untuk hal yang sifatnya aneh-aneh. Hidup untuk manjat gedung. Lihat. Ya kan? Hidup untuk terbang dari jatuh dari tempat yang tinggi gitu pakai, karena nggak tahu mau ngapain hidup gitu, nggak tahu. Termasuk hidup yang aneh itu kerjaannya untuk nendang bola terus. Aneh itu, menurut anak itu hal yang sangat sepele. Manusia hidup untuk nendang bola. Subhanallah, kaki antum begitu mahal diciptakan oleh Allah hanya untuk nendang bola. Harusnya kita jijik dengan orang-orang yang seperti itu. Masa sih hidup semahal ini, tubuh diciptakan Allah untuk main bola? Ya, hidup ini untuk ruku dan sujud, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menolong fakir miskin, berbakti kepada orang tua, hidup untuk membela Al-Quran. Ini dia makna dalam hidup. Hidup untuk menolak datangnya orang-orang kufar menjajah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan nasional kita. Dialah pahlawan nasional kita, rata-rata kaum muslimin yang menyuarakan suara jihad melawan orang-orang kufar yang datang menjajah kaum muslimin di Indonesia. Kemudian kepahlawanan itu bertukar. Sekarang para bintang adalah orang-orang yang jago nendang bola. Untuk apa?
Para bintang adalah orang yang jago nyanyi. Apa yang bisa diambil manfaat daripada jago nyanyi itu untuk orang yang menyaksikannya? Sungguh pun demikian. Kita mengajak kaum muslimin untuk jangan mengidolakan mereka. Sekedar suka melihat dia ngogolin ya silahkanlah. Ya, skillnya bagus untuk ngogolin, tapi harus koleksi bajunya, harus kemudian tahu riwayat hidupnya, siapa istri pertamanya, istri keduanya, selingkuhannya siapa, sekali nendang bola dapat uang berapa, jangan diikuti. Ya, walaupun tidak sampai kepada jenjang kufur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan Zri mungkin yang ingin langsung bertanya, Zri. Interaktif ya. Antum mau ya? Masya Allah. Ini antum boleh langsung ya. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya nih, untuk ini entah masuknya ke al-wala wal bara atau bukan. Hanya benarkah sikap Ana ketika menjelaskan kepada teman yang kufar gitu ya, orang kafir gitu ya, tentang gini. Teman Ana kebetulan bekerja dia di luar negeri, di mana disebutkan di sana bahwasanya kabar di negara Anda itu nggak benar lah, karena banyak demonstrasi segala macamnya gitu. Pergerakan seperti itu. Nah, Ana mencoba menjelaskan dan meluruskan supaya image Islam itu begini loh yang benar. Tapi di dalamnya Ana di sisi lainnya menyebutkan itu salah, mereka ini salah, si A, B, C, D segala macam. Sampai Ana sebutkan penyimpangannya seperti itu. Nah, itu dibenarkan atau tidak sikap Ana kepada teman Ana yang kafir itu seperti apa gitu? Maksudnya apakah lebih baik tidak usah dijelaskan, tapi kan di sisi lain Ana ingin meluruskan gitu. Ya. Sekaligus menyiarkan Islam yang tidak seperti itu gitu. Insyaallah. Sependek yang Ana paham. Baik. Allah taala. Baik, Ustaz Musyafa mungkin. Ustaz siapa nih? Ustaz Reda. Belum jadi Ustaz Reda. Ya, siapa aja. Siapa aja boleh. Iya, hal tersebut ya, sikap tersebut sikap yang benar ya, karena orang-orang non muslim pun berhak ya mengetahui Islam yang hakiki, Islam yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhak tahu. Jangan sampai image Islam buruk di mata mereka. Kalau image Islam buruk di mata mereka, bagaimana mereka akan tertarik kepada Islam? Bagaimana mereka akan masuk Islam kalau image Islam buruk di mata mereka? Oleh karenanya kita perlu ya menampakkan Islam yang hakiki, menjelaskan kepada mereka Islam yang hakiki, Islam yang sangat menjunjung tinggi rahmat, kasih sayang, ketaatan kepada pemimpin yang sah. Ya, kita sangat perlu ya, walaupun ya di sela-sela seperti itu kita akan menyalahkan sesama saudara kita, sesama iman ya. Tapi memang ya faktanya demikian. Dan itu bukan tujuan kita untuk menjelek-jelekkan mereka, tidak. Tujuan kita agar kita tetap menjaga image Islam yang mulia ya. Karena memang agama Islam ini agama yang paling sempurna, agama yang paling mulia. Namun sayang ya, agama yang sangat mulia ini banyak tercoreng oleh kelakuan-kelakuan para penganutnya yang tidak mengetahui ajaran Islam yang hakiki ya. Sehingga apabila ada orang yang membutuhkan penjelasan tentang Islam yang hakiki, maka kita jelaskan hal tersebut, dan kita niatkan untuk membela ya Islam, membela kaum muslimin ya. Itu niat kita ya, dan mudah-mudahan dengan begitu ya banyak dari orang-orang non muslim yang tertarik untuk masuk Islam dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Mauludi ingin menambahkan? Ingin menambahkan? Cukup. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ada pertanyaan via tertulis nih, Ustaz. Kepada Ustaz Maududi. Ustaz, kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum kafir.
Namun bagaimana bila orang kafir yang meniru gaya orang muslim, mulai dari pakaian, perilaku dan sebagainya? Lalu bagaimana kita harus menyelisih orang kafir tersebut sedangkan sudah sama? Baik. Sesuatu yang hukum asalnya, para ulama menjelaskan sesuatu yang hukum asalnya dari agama Islam, kemudian orang-orang kufar menirunya, itu tidak melazimkan bahwa kita harus meninggalkan itu. Itu agama kita. Disebut oleh para ulama, misalnya ngetren di tengah orang-orang kufar memelihara jenggot. Bukan berarti hadis tadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kita katakan oh orang kufar sudah memelihara jenggot, mari umat Islam berbeda dengan mereka lalu cukur sama-sama gitu. Enggak. Itu hukum asalnya dari agama Islam. Kalau kemudian orang-orang kufar kemudian melakukannya, tidak berarti umat Islam harus menyelisihi mereka kemudian berusaha untuk berbeda dari mereka. Anak ingin tambahkan sedikit tadi, anak tergelitik tadi ketika ada yang mengatakan umat Islam harus memanjangkan jenggot. Kalimatnya mungkin umat Islam harus biarkan jenggot tumbuh aja lah ya, bukan harus memanjangkan. Takut kita yang nggak panjang ini berdosa gitu. Kan tidak panjang juga kan, udah dipelihara nggak panjang-panjang juga gitu. Pelihara jenggot yaitu membiarkannya tumbuh. Soal panjang nggak panjang biar Allah yang ngatur gitu. Adapun orang kufar, mereka kemudian mengikuti gaya umat Islam, pola kehidupan umat Islam, atau sesuatu yang ada peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam, itu tidak akan bermanfaat untuk mereka sebelum mereka masuk agama Islam. Tidak akan ada apapun yang mereka lakukan yang akan memberikan manfaat dalam hidup mereka sampai mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai syarat hidup mereka, sebagai syarat untuk diterimanya amal mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita lihat umat kufar banyak mengikuti pola-pola yang ada dalam agama Islam, seperti pola jujur. Dulu orang-orang kufar tidak jujur, mencurangi umat. Datang Islam dengan kejujuran yang luar biasa. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kita bukan umat kita, bukan bagian daripada kita. Kejujuran dalam timbangan, kejujuran dalam laporan, kejujuran dalam menjadi karyawan dan semacamnya, semua itu adalah sifatnya umat Islam. Dan sebagian orang-orang kufar mengikuti pola kejujuran itu. Mereka menyuarakan kejujuran harus sesuai dengan aktual yang sebenarnya, walaupun terus memerangi kebohongan. Itu bukan berarti bahwa itu adalah sifatnya orang di luar agama Islam. Ini sifatnya umat Islam yang kemudian ditiru oleh orang-orang kufar. Ketika di dunia sana, di negeri maju dari orang-orang kufar di sana, presiden atau pemimpin dilarang untuk terima hadiah dari siapapun. Itu bukan peraturan mereka, itu peraturan umat Islam. Itu ajaran yang ada dalam agama Islam yang mereka tiru. Mereka dilarang, presiden mereka dan siapapun yang menjabat dari pegawai pemerintah mereka dilarang untuk terima hadiah. Kemudian ketika kita amalkan, bukan kita mengamalkan karena mengikuti mereka, tapi kita mengamalkannya karena agama kita. Karena Nabi SAW melarang pegawai pemerintahan untuk terima hadiah dari siapapun. Hadayal umal diharamkan dalam syariat Islam. Ya. Oleh karena itu kalau orang-orang kufar meniru umat Islam, tak ada gunanya untuk mereka. Namun kalau kita yang meniru mereka, berbahaya untuk agama kita. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, menambahkan tentang jenggot Ustadz. Tadi kan bilang dipanjangkan atau membiarkan. Ada nggak sih boleh dirapikan jenggot ataupun yang dikatanya boleh dipotong setelah segenggam jenggot tersebut? Gimana penjelasannya Ustadz? Mungkin Ustadz Musyafas. Taib, dalam masalah apakah kita boleh mengurangi jenggot kita, ya. Para ulama ada perbedaan pendapat di sini, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali kita mengurangi jenggot kita, ya. Termasuk di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau memilih pendapat ini, tidak boleh mengurangi sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membiarkan jenggotnya. Dalam banyak hadis dan dalam banyak redaksi yang berbeda-beda. Auful liha, wafirul liha. Ya. Makanya zahir hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh sama sekali
memotong jenggotnya, harus membiarkannya tumbuh walaupun panjang. Namun jumhurul ulama mengatakan boleh dipotong setelah panjangnya melebihi 1 genggam, dan memotongnya setelah rambut yang ada di setelah genggaman tersebut, bukan sebelumnya ya. Bukan sebelumnya gini. Habis Ustaz. Oh iya. Tapi setelah genggaman tersebut, ya. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau memilih pendapat ini. Dan ini pendapat yang secara dalil lebih kuat. Kenapa demikian? Karena hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau melakukan halq, ketika beliau dalam hajinya melakukan halq itu menggundul kepala sekalian memotong jenggotnya yang panjangnya lebih dari 1 genggam ya. Ada yang mengatakan itu kan dilakukan ketika haji, bukan di waktu lain. Dijawab oleh sebagian ulama, apa yang boleh dilakukan ketika haji berarti boleh dilakukan di waktu lain. Dan ketika itu sahabat Ibnu Umar tentunya dilihat oleh banyak orang. Beliau sahabat yang terkenal, dan itu waktu haji, waktu berkumpulnya banyak orang, tidak ada satupun dari sahabat lain yang mengingkari beliau. Sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang mungkar di kalangan para sahabat. Kalau ada satu sahabat yang mengingkari beliau, tentunya akan dinukil sampai kepada kita. Ternyata tidak ada. Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini wallahu taala a'lam, ada khilaf, namun saya melihat pendapat yang paling kuat karena dikuatkan oleh fi'lus sahabah, praktek para sahabat, adalah pendapat yang mengatakan boleh dipotong jenggot setelah 1 genggam tersebut. Oke, Ustadz, genggaman ini berapa senti? Maka kita kembalikan kepada ukuran genggaman masing-masing orang. Tidak ada ukuran senti-senti. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada ukuran senti. Dan Islam agama yang bisa diterapkan dalam semua masa. Sudah 1 genggam, kemudian kita potong setelah genggaman tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Karena waktu kita singkat, sebenarnya luar biasa banyak sekali Kang Deda, banyak sekali pertanyaannya. Tapi yang semoga Allah berikan pahala yang sudah menulis pertanyaan. Besok kalau yang masih penasaran bisa ketemu lagi bareng Ustadz Maududi di Trans Studio Mall besok pada maghrib. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Oke, karena kita hanya bisa bersua sampai jam 8:30. Ini terkait anak-anak muda nih. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ini serius ini pertanyaan Ustadz. Sebentar. Sekarang zaman teknologi modern. Teman ana suka ngajak mabar PUBG. Ini serius ini. Jadi main bareng game PUBG Ustadz, PUBG. Bagaimana hukumnya bermain game perang Ustadz? Nah, karena sekarang mabar PUBG sudah menjadi gaya hidup anak zaman now. Gitu Ustaz. Ayo, yang punya gamenya di handphone nih, itu Ustaz, Fatwa Ustaz. Sekalian langsung diberikan intisari dari kajian dan ditutup Ustaz, Fatwa. Pasti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ana nggak pernah tahu itu apa ya. Kayaknya ana bukan anak zaman now ya. Nggak tahu sama sekali ya. Apa itu dan bagaimana bentuknya, apa yang ada di dalamnya. Harusnya berbicara adalah orang yang mengerti apa yang ada dalam, tapi sekedar tempur aja ya, nggak ada yang lain, nggak ada cewek-ceweknya gitu, nggak ada ya. Ada juga, udah jelas haramnya kalau gitu. Kalau ada perempuannya, udah jelas haramnya gitu.
Iya. Jauhilah sesuatu yang melalaikan kita dari agama Allah. Jauhi sesuatu yang melalaikan kita dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan.